Jadi dipisahkan antara aspek dinamika politik internal Partai Golkar antara Pak Erlangga dengan Bang Bahlil, artinya dengan konteks saya dengan Pak Prabowo-nya dengan Bang Bahlil itu dipisah. Kalau misalnya Anda, saya bercita-cita ingin jadi presiden, oh nggak enak dong saya sama Prabowo. Kan selalu begitu politisi kita. Sehingga kompetisi itu nggak pernah terbuka dan tidak pernah ada orang yang kemudian bisa bercita-cita untuk mengatakan saya jadi presiden. Jadi yang ada pada diri saya sekarang, kalau abang mau tanya jujur, lu mau ngapain man? Ya gue mau jaga ini, jaga kepercayaan simbol ini. Nggak ada lagi, coba. Jadi per hari ini, ya kalau tadi kan ada Mas Anies, mantan ketua BEM UGM gitu ya. Mantan ketua Senat waktu itu. Ya ketua Senat UGM di eranya Mas Anies kan. Tapi yang di era generasi saya ini kan saya. Yang betul-betul akhirnya ditaruh di depan etalase panggung politik nasional hari ini. Dan di belakang saya ini banyak sekali adik-adik kita yang lagi menyaksikan dan melihat seniornya manggung. Jadi kalau saya gagal, saya merontokkan semangat mereka di belakang gitu. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan pembicaraan yang menarik ini. Dan ini akan lebih menarik lagi karena ini bicara tentang blood, ya, tentang darah, tentang genetika seorang Maman Abdurrahman, ya. Tidak bisa kita ngomong Maman hanya soal UMKM saja karena beliau ini adalah seorang seorang politisi. Dan kalau kita lihat recordnya, enak sekali hidup dia. Masih muda, lahir tahun 10 September 1980 ya. Jadi which is usianya sekarang 46 tahun. Jalan 4 ya. Ya, jalan 45 lah. 45 ya, 45 tahun. Dan bisa jadi menteri termuda jangan-jangan. Untuk menteri, jangan-jangan termuda. Nah, salah satu menteri termuda, bayangkan. Dan kalau kita lihat recordnya, ya kan, beliau ini pernah jadi presiden mahasiswa Trisakti 2004-2005. RH sudah berjuang di pemilu pada waktu itu. Jadi konsultan UNDP gitu-gitu, kemudian mengkampanyekan pemilu yang jujur dan adil dan lain sebagainya. Iya, dengan waktu itu sudah menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga di Center for Electoral Reform gitu. Beliau masih jadi presiden mahasiswa. Tapi yang namanya nasib orang itu kan sekarang keren sekali. 2017-2019 mereka dia jadi anggota DPR. Berarti pengganti. PAW ya. PAW dari? Ada dulu senior saya di Golkar Kalbar. Ya. Ya kena masalah hukum lah. Akhirnya Cornelis siapa? Enggak, Julfadli. Oh, Julfadli. Pak Julfadli. Cuma ada yang menarik Bang kalau cerita PAW saya ini. Saya itu urutan keempat. Jadi Golkar Kalbar itu 1 kursi. Pak Julfadli. Nomor 2-nya itu seharusnya kan ke nomor 2. Ya, suara terbanyak nomor 2. Iya, suara terbanyak nomor 2. Almarhum Pak Morkes tuh, mantan ketua Golkar Kalbar. Beliau waktu itu sakit. Udah nggak berpikir juga kita. Terus ada lagi yang ketiga Bang. Kamarudin Sam. Almarhum juga nih, senior almarhum Kamarudin Sam. Beliau nolak. Nggak mau ngambil DPR waktu itu karena udah jadi komisaris Bank BTN. Akhirnya beliau lebih milih tetap jadi komisaris. Larilah ke saya keempat ini. Memang. Jadi sejarah jadi PAW ini sama dengan Ganjar. Pranowo itu PAW pertama kali itu. Oh iya. Iya, dia PAW. Oh iya benar. Duta besar Korea Selatan. Iya benar. Jakob Tobing apa gitu. Iya benar. Pokoknya dia PAW juga. Iya. Wah, begitu PAW lancar jalan. Kayak Maman Abdurrahman. Jadi waktu itu nggak pernah nyangka juga. Jadi menang betul tuh 2019. Nah, dari DPR saja ketika kalau 2017-2019 wajarlah anggota dianggap anak bawang kan. Tapi di 2019-2024 sudah jadi wakil ketua Komisi 7. Komisi 7 itu apa? Pertambangan? Pertambangan, energi, perindustrian, riset. Komisi mata air kata orang. Oligarkol Bang, oligarkol. Iya, sesuai dengan latar belakang pendidikan di teknik perminyakan Trisakti. Berarti sebelum Anda tamat tahun berapa? 2006. 2006 tamat.
Tamat kuliahnya ya? Iya, tamat kuliah. 2006. 2006. Berarti sempat kerja di Oh, saya udah ya kerja di oil and gas dulu di oil and gas perminyakan dulu. berapa lama? Adalah kurang 11 tahun lah ya. Oh, 11 10 tahun. Ya, lah. no wonder modal politiknya udah gede. Memang- Jangan-jangan di luar negeri nggak? Oil and gas? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Udah kemana-mana, Wan. Jadi Oke. saya itu Bang dari zaman kuliah memang udah nyambi-nyambi proyek di perminyakan. Oke, ya itu no wonder karena kalau mahasiswa tertentu memang bisa nyambi. Yang nggak bisa nyambi itu mahasiswa hukum. Jadi ngikut-ngikut belajar ngerjain proyek dosen Oke. di Aceh, terus di daerah-daerah di Natuna kayak gitu. Nah, jadi no wonder ya. Soalnya biasanya kalau orang teknik, orang eksakta, Ya. IPA kalau dulu mudah merambah ke ilmu sosial. Ya. Yang susah itu adalah orang sosial. Kecuali Rocky Gerung mungkin. Rocky Gerung itu bisa fakultas apapun dia ya. Oke. Ya. Nah, tentu orang bertanya ya. Kok bisa ya seorang Maman Abdurrahman yang masih muda, tidak punya latar belakang UMKM, kerja satu-satunya di perminyakan, lalu kemudian komisinya pun komisi yang sesuai dengan latar belakang ilmunya, dicemplungkan ke sana. Why? Itu karena Bahlil atau karena Pak Prabowo? Oke, silakan jawab. Ini pertanyaannya. Enggak, pertama Bang, kalau ditanya karena siapa, ya pasti saya harus bilang karena Pak Bahlil dan karena Pak Prabowo. Ya. Oke. Artinya karena kan gini, kalau partai pun mengusulkan tapi Pak Presidennya Nggak mau. tidak berkenan, kan ini kan pembantu beliau kan, itu juga nggak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Artinya memang saya harus akui bahwa saya akhirnya bisa masuk duduk di pemerintahan ini karena dorongan dari partai dan memang juga disetujui oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga melihat, oh mungkin beliau melihat faktor, kan beliau ini kan suka yang anak muda-muda kan Bang. Ya. Beliau melihat lebih ada prospek progresif mungkin di anak ini. Jadi waktu itu akhirnya saya bisa itu. Nah, cuma memang ada pertanyaan kenapa UMKM kan begitu. Cuman memang begini Plus Bang. gini, mengapa UMKM, mengapa Maman Abdurrahman yang notabene tidak mendukung Bahlil? Ada mati. Sekali. Iya kan? Gimana? Nggak gini. Gitu. Memang saya mau bilang itu. Jadi gini. Nah itu yang saya juga yang kedua UMKM kan. Kenapa UMKM? Sebetulnya saya melihat Allah ini baik kali sama saya Bang. Oke. Takdir saya diberikan kesempatan ngurusin UMKM. Kan dulu waktu saya di Komisi 7 itu kan usaha besar tuh kan rata-rata. Tambang, perminyakan, perindustrian. Nah, di perindustrian ini sebetulnya ada Dirjen Industri Kecil Menengah. Jadi sebetulnya saya selama 5 tahun tuh kita udah banyak melakukan 5 tahun tuh di komisi itu aja ya? Komisi 7 aja? Saya tuh 2 periode Bang, waktu yang PAW Komisi 7. Komisi 7 juga. 5 tahun kemudian Komisi 7 juga. Jadi saya memang nggak pernah keluar dari komisi itu. Nah, dulu tuh di Kementerian Perindustrian tuh ada Dirjen Industri Kecil Menengah. Ya, memang kita banyak melakukan pengawasan, pembuatan mendorong beberapa legislasi terkait industri kecil menengah waktu itu. Ya mungkin pada akhirnya memang saya berpikir pada akhirnya di ujung akhir dari kita mendorong sektor usaha mikro kecil menengah pasti ke industrialisasi. Nah, jadi mungkin itu salah satu waktu itu akhirnya Pak Bahlil dan Pak Prabowo mendorong saya di UMKM ini. Karena secara prinsip kan sama sebetulnya semua Bang. Karena ini kan bicara tentang entrepreneurship, bicara tentang wirausaha, tentang keusahaan kan sebetulnya ada sama. Nah, yang kedua, tadi Abang ngeri juga pertanyaannya. Begini Bang, itu yang saya harus akui, saya apresiasi juga Bang Bahlil. Saya nggak tahu ya, beliau mungkin lebih melihat lepas lah, beliau udah lepas tuh dari saya ini kan selama 7 tahun saya di DPR kan, buat 7 tahun, 7 tahun hampir 8 tahun, itu kan saya di eranya Pak Erlangga kan. Oh, Erlangga semua ya? Iya, di Erlangga semua tuh. Jadi beliau yang kasih kesempatan juga ke saya untuk. Jadi waktu itu saya berpikir kayaknya kurang pas secara etika moral kalau saya ujuk-ujuk tiba-tiba, walaupun saya tahu Bang, kekuasaan waktu itu sudah
tidak berpihak ke Pak Erlangga. Jadi kalau saya mau memikirkan tentang pragmatisme politik waktu itu, dan saya bukan orang bodoh-bodoh juga, Bang, kita kan paham juga baca kehendak langit ini bagaimana waktu itu. Kita udah melihat secara politik di atas, memang mengarahnya sudah tidak ke Pak Erlangga, situasi politik dengan beberapa pertimbangan. Dan kalau saya waktu itu mau berpikir pragmatis, ya gampang. Saya ini sama Bang Bahlil secara personal juga dekat gitu. Saya tinggal lompat aja ke situ. Tapi saya pikir, nggak tahu ya. Saya dari dulu, saya masih memikirin ini aja, faktor etik, faktor perkawanan, faktor tidak lupa kacang dan itu kulitnya. aja, mungkin lebih karena faktor itu. Dan saya sampaikan dengan fair dengan Bang Bahlil waktu itu. Saya bilang begini, saya ingat sekali waktu itu kata-kata saya, Bang, andaikan saya putuskan saya mendukung Abang, Abang bisa membayangkan suatu hari nanti Abang jadi ketua umum 4 tahun atau 5 tahun lagi saya perlakukan hal yang sama itu kepada Abang tapi terhadap orang lain. Situ Bang Bahlil langsung peluk saya tuh. Udah Dinda, kau pertahankan keputusan kau, Abang hargai itu. Nah, udah. Ya udah, jadi saya jalan waktu itu begitu sih. Jadi walaupun saya waktu itu akhirnya tidak ke Bang Bahlil gitu, tapi secara moral kita memahami dan menghormati itu. Nah, akhir rezim di Golkar berganti, Bang Bahlil menjadi ketua umum, ya saya juga nggak ngerti ternyata saya apresiasi juga beliau menyodorkan dan mengusulkan nama saya masuk di. Dan cepat sekali prosesnya kan, pemilihan itu kan di akhir masa pemerintahan Jokowi, pemilihan ketua umum itu. Kemudian ya pembentukan kabinet paling berselang berapa bulan, 1 bulan 2 bulan mungkin ya. Dan waktu itu kalau Abang bayangkan, ya namanya ini ya namanya kita, ya namanya kandidat yang kita pertahankan nggak jadi, misalnya gitu akhir Bang Bahlil itu udah kayak keleng-keleng putus kita itu waktu itu. Ya itu, jadi saya pikir itu yang saya apresiasi sama Bang Bahlil ya. Tapi ada tapinya, kan Anda kan ketua pemenangan pemilu pada pemilu 2024 kemarin. Nah itu yang nunjuk Erlangga pastinya. Tapi kan di ujung sebelum pemilu itu sudah Bahlil. Jadi gini, itu gimana transisinya? Jadi mungkin itu juga salah satu pertimbangan. Nanti begini, saya melihat Bang Bahlil dan Pak Prabowo, beliau bisa memisahkan antara aspek politik di Partai Golkar dengan aspek kontribusi pemenangan dan kompetensi diri saya gitu secara personal. Jadi dipisahkan itu, oke lah. Bang Bahlil pernah bilang, walaupun kau mungkin kemarin tidak dukung Abang, tapi dalam konteks kompetensi saya sebagai anak kader muda Partai Golkar dan juga orang yang berkontribusi kemarin, dia menghargai itu. Jadi saya lihat dipisahkan itu aspek itu oleh Bang Bahlil dan Pak Prabowo. Nah, waktu di Pilpres kemarin kan, saya kan sebagai ketua pemenangan pemilu untuk Partai Golkar dalam konteks Pilpresnya tuh. Dalam konteks Pilpres dan konteks Pileg juga enggak? Kalau Pileg saya bareng sama Bang Doli itu ada 2 kan. Jadi kalau Pileg kan udah selesai tuh Bang waktu itu. Iya. Maksudnya gini loh, penentuan anggota legislatif segala macam itu juga di bawah supervisi Bang Doli. Dan konteks Pilpres memang ya. Jadi saya memang waktu itu dalam konteks Pilpres itu betul-betul. Sorry, pemirsa tahu, Bang Doli wakil ketua umum. Ahmad Doli Kurnia. Ahmad Doli Kurnia ya, wakil ketua umum Golkar sekarang ya. Nah, jadi memang waktu itu saya sebagai ketua Bapilu Partai Golkar di bawah supervisi Bang Doli, kita tugasnya kan 2, memenangkan legislatif, pileg, dan memenangkan pilpres. Nah, pilpres ini kan dalam konteks basis suara Partai Golkar itu harus mendukung Pak Prabowo kan begitu sebetulnya. Nah, yang Abang harus perhatikan gini, ini yang saya juga mau sampaikan. Coba Abang buka aja data, basis suara Partai Golkar selama Golkar mendukung calon presiden, basis suara, hasil dari survei-survei itu nggak pernah lebih dari 55%, Bang. Jadi misalnya basis suara Partai Golkar ada 20 juta, itu maksimal tuh 55% itu basis mengarah ke capres yang didukung. Tapi baru kemarin dalam konteks Pak Prabowo maju, basis suara Partai Golkar yang mendukung Pak Prabowo itu 78%. Basis suara diperkirakan berapa waktu itu basis suaranya? Kita total itu 21
20 jutaan something kalau nggak salah waktu itu. Oke. Suara 23 juta kalau nggak salah saya. Itu prediksi atau apa? Hasil survei. Oh, hasil survei. Hasil survei dari semua lembaga-lembaga survei gitu. Oke. Kan kalau ya Gerindra kan 90%-an tuh 87-an kalau nggak salah, hampir 90%, wajar ya karena itu. Yeah. Nah Golkar itu 78% waktu itu. Oke. Nah mungkin ya artinya saya apresiasinya mungkin akhirnya Pak Bahlil, Bang Bahlil dan Pak Prabowo melihat itu juga sebagai salah satu. Jadi memisahkan gitu loh. Jadi dipisahkan antara aspek dinamika politik internal Partai Golkar antara Pak Erlangga dengan Bang Bahlil, artinya dengan konteks saya dengan Pak Prabowo-nya dengan Bang Bahlil itu dipisah. Jadi barangkali banyak sobat era atau pemirsa yang tidak kenal Anda bagaimana karakternya ya kan. Dari sini ketahuan deh. Kalau beliau ini kualitas tinggi. High quality ya. Nggak. Karena penting juga kadang-kadang kan kalau orang nggak ngerti kan, wah ini karena ikut-ikutan aja dan lain sebagainya kan. Oke. Ya, menarik. mungkin ini karena gini Bang. Ya ini saya juga mau sedikit coba Bang perhatikan karakteristik orang-orang Kalimantan ya. Saya kan memang asli ibu saya kan memang orang Kalimantan. Dayak enggak? Ibu saya Dayak Muslim. Iya. Kalbar Sanggau, bapak saya itu Tarakan. Dayak juga bukan? Enggak, bapak saya Melayu. Muslim. Nah, mertua saya Dayak. Oke, nah jadi memang kita tuh Bang ada kultur di Kalimantan itu ya kalau sudah bagi kita itu bukan urusan menang kalah tuh. Dalam hidup itu urusan tentang konsistensi kita dalam bersikap, konsistensi kita dalam berkawan. Makanya kalau coba Bang perhatikan literatur tokoh-tokoh dari Kalimantan Barat. Contoh kayak Sultan Hamid tuh Bang lihat. Iya, Sultan Hamid II. Sultan Hamid II itu kan juga termasuk tokoh kontroversi itu di dalam sejarah negara kita. Nah mungkin ya saya juga nggak pernah mendesain diri saya seperti ini, ya memang begitu karakteristik kita orang Kalimantan Barat. Ya sudah, kalau memang kita udah di situ ya udahlah. Makanya kalau Abang melihat dalam perhelatan politik nasional baik itu di semua organisasi, tipologi orang Kalimantan Barat itu dia komunal tuh, solid tuh. Jadi bahwa menang kalah tuh, tapi kalau udah engagement salam ya udah kita di situ. Gitu. Itu yang saya terus Abang lihat kayak Pak Oso. Kan itu kan tipologi orang-orang Kalbar, Cornelis. Terus ya artinya Akil Mukhtar. Saya mau nyebut Akil Mukhtar, tapi saya biarkan Anda. Iya, Bang Akil gitu ya. Terus Hamzah Has. Oke. Jadi nggak tahu ya, saya juga bukan terpengaruh sama mereka, tapi mungkin karena karakteristik tipologi kedaerahan kali. Jadi kita tuh model orang-orang yang lempeng-lempeng aja kayak gitu. Jadi Anda sebenarnya tidak ada root Jakarta ya? Nggak ada sama sekali. Waktu kuliah itu ngekos. Oke. Jadi saya di Jakarta ini tidak ada keluarga Bang. Keluarga saya itu hanya dari istri. Ya kita anak rantau kan, masa kita cari istri orang Kalbar lagi, kita cari istri orang Jakarta lah. Orang Jawa. Cari anak ibu kos. Atau anak ibu warung gitu. Kayak ini dong. Kayak Bung Karno dengan Hos Cokro. Oh ya, iya. Untung Anda nyebut Bung Karno. Ada lagi sih contohnya, tapi nanti tersinggung deh. Karena masih hidup orangnya. Jadi, oke. Anda usia 45 tahun. Ya nanti September 46 tahun. Which is sangat muda untuk seorang politician yang sudah menggapai ini. Jangan bandingkan zaman dulu. Zaman dulu kan sumber daya manusia terbatas dan kesempatan luas, sumber daya nggak ada. Tapi sekarang ketika 40-an, sama seperti Bahlil ya. Bahlil tahun berapa lahir ya? Bang Bahlil itu 4 tahun di atas saya. 4 tahun ya. Berarti dia ya baru 49 barangkali kan udah jabatan puncak begitu. Saya membayangkan ya, boleh nggak saya bicara racing 2029 misalnya? Karena narasumber saya selalu menolak. Karena nggak enak sama Prabowo kan. Tapi gini, Anda bisa nggak bayangkan ya, menteri itu adalah jabatan yang sudah Anda pegang. Oke? Paling kalau dianggap senior, menteri koordinator. Nah, yang paling beruntung sih memang AHY kan. Tidak perlu lama-lama jadi menteri, langsung jadi menteri koordinator. Cuma 6 bulan jadi menteri, jadi menteri koordinator. Tapi kalau dia kan wajar darah biru, ketua umum partai politik yang memang dibangun ayahnya dan lain sebagainya. Anda bisa membayangkan nggak misalnya di 2029
Anda mau jadi apa? Karena puncak karir Anda kan sudah hampir tercapai. Di DPR itu sudah wakil ketua komisi, oke lah. Sekarang yang penting jabatan eksekutif, which is jabatan tunggal, sudah setingkat menteri. Lalu sementara di partai apa? Sekarang apa jabatan di partai? Terakhir saya ketua Golkar Kalimantan Barat kan. Nah, ketua Golkar Kalimantan Barat kan. Kalau misalnya Kalimantan Baratnya dibuang, jadi ketua Golkar kan? Dalam politik kita yang ewu pakai ewu, ketika Anda, saya mau bercita-cita menjadi ketua umum Partai Golkar misalnya, maka Anda pasti mengatakan, nggak enak dong saya sama Bang Bahlil. Kalau misalnya Anda, saya bercita-cita ingin jadi presiden, nggak enak dong saya sama Prabowo. Kan selalu begitu politisi kita. Sehingga kompetisi itu nggak pernah terbuka dan tidak pernah ada orang yang kemudian bisa bercita-cita untuk mengatakan saya jadi presiden. Ada orang yang naif sedikit, namanya Rizal Malarangeng. Pada tahun 2009 kalau nggak salah, dia kampanye di mana-mana kan untuk menjadi calon presiden, bahkan beriklan di TV kan. Tapi kan kendaraan pun tak punya, dia boro-boro mau berkompetisi kan. Nah, seorang Maman Abdurrahman, kalau kita dekat-dekatkan dengan generasi baru Golkar, kan Anda kan termasuk orang yang grass gitu kan. Ada Maman di situ mungkin. Kalau Doli, saya kira lebih muda dari saya juga dia, tahun 71 atau something. Bahlil yang kelahiran mungkin 75 atau 76 misalnya. Kan itu generasi muda yang di bawah 50 tahun dan 5 tahun ke depan, kalau kita pakai path-nya Pak Jokowi, 53 tahun jadi presiden dia. The Vice President. Atau kalau ke The Vice President sekarang itu malah less than 40 years ya kan waktu nyalon. Apa yang ingin Anda katakan terhadap itu? Terserahlah, saya kan tidak mau memaksa Anda. Gini Bang, pertama kalau Abang lihat konfigurasi menteri-menteri yang ada di Golkar, itu rata-rata under 50 semua tuh. Oke. Berapa Bang Bahlil under 50. Nusron under 50 ya. Nusron under 50. Ya, oke. Mbak Mutia Hafiz. Ya. Aceh. Ya. Aceh Gubernur Lemhanas ya. Iya, artinya itu kan setingkat. Menteri, ya. Nah, kalau Abang perhatikan itu kan artinya terus sama saya kan. Iya. 5. Iya. Jadi 5 orang ini semua under 50 tahun. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada. Bagi kita, kalau bagi di Golkar, saya ini juga tidak terlalu spesial kali. Kalau dilihat dari sisi umur gitu loh maksudnya. Ya artinya memang, ya ini memang kebetulan kita di internal Partai Golkar ada sebuah kesempatan terjadi percepatan regenerasi. Akselerasi regenerasi aja gitu. Jadi itu dulu satu tuh Bang. Jadi saya mau bilang ya ini kebetulan ada momentum kesempatan itu aja. Nah yang kedua, coba mau perhatikan di kabinet kita juga, apalagi di Pak Prabowo kan juga banyak banget anak generasi muda. Makanya saya minder. Nah, artinya, saya tiba-tiba ngerasa tua banget tuh, karena ternyata muda-muda semua di situ. Jadi banyak saya lihat figur-figur itu. Jadi ini mungkin memang tadi nyambung dengan semangatnya Pak Prabowo kan. Beliau ini kan kalau dalam beberapa kesempatan beliau selalu bilang, biarkan saya menjadi martir perubahan ini untuk mendorong Indonesia ke arah perubahan yang sesungguhnya. Coba narasi beliau itu kan the real sosialis kan. Beliau bicara tentang ekonomi kerakyatan, beliau bicara tentang bagaimana mempersempit disparitas gitu ya. Nah makanya salah satunya tadi dengan hadirnya generasi-generasi muda yang muncul di era-era beliau. Nah artinya bagi saya, ya saya mungkin salah satu politisi muda yang dapat kesempatan di era beliau. Nah yang kedua tadi terkait pertanyaan Abang yang sangat luar biasa mengerikan itu. Yang tidak semua orang mau jawab kan? Even jumhur sekalipun kan? Nah bagi saya begini, Bang, kita ini orang Kalimantan. Kalau dilihat dari pendekatan kultural, kultural sepertinya jauh lah. Gitu loh Bang. Dan yang kedua, saya ini juga dari latar belakang keluarga yang bukan keluarga politik gitu ya. Jadi saya bukan ada orang hebat di belakangnya gitu ya. Enggak, artinya bukan darah biru, bukan apa. Dan bahkan ibu saya itu Bang, waktu tahu saya PAW DPR RI,
ibu saya. Saya kan kalau dari keluarga dari ibu kan di Ponti Kalbar itu menengah ke bawah lagi. Iya. Itu sampai ngomong gini, sampai nangis-nangis. Man, betul kak kau ini jadi DPR kak kau ini? Jadi maksud saya dari sisi itu, terus yang kedua saya lagi dilantik jadi menteri. Bagi kita itu bang, bagi saya secara pribadi dan keluarga ini udah pencapaian luar biasa. Jadi yang terjadi sekarang pada diri saya, udah. Bagi saya menikmati kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada saya untuk menjadi menteri. Dan saya tidak pernah lagi berpikir untuk apa-apa. Ini kesempatan luar biasa bagi kita pribadi dan keluarga besar saya. Ngomong sambil berkaca-kaca. Enggak, karena gini bang. Memang pada saat orang, ini sekarang udah banyak kali nanya saya kayak begini. Iya. Gitu. Dan saya kembali lagi setiap pertanyaan itu malah saya seneng gitu. Akhirnya gue harus bersyukur dan gue harus ingat bahwa udah ini pencapaian bagi saya ini udah luar biasa bang. Abang tadi bilang kita orang Kalimantan, terus saya bukan siapa-siapa, terus bisa sampai pada titik ini nih. Ini bagi saya udah beyond dari ekspektasi gitu. Tapi begini, bro, saya kan melihat Anda pertama kali kayaknya di ILC ya, Indonesia Lawyers Club. Ketika baru terpilih sebagai anggota DPR yang pengganti kan. Sama seperti juga saya lihat yang di Tanjung Priok itu siapa? Saroni. Di situ munculnya kan, saya lihat, waduh, ini kayaknya luar biasa. Saya lihat, wah, Anda orangnya muda ya, 10 tahun di bawah saya sih kan. Bahkan hampir 11 tahun, 10 tahun setengah. Tapi ngomongnya firm, artikulasinya tegas, jelas itu. Kan modal politik Anda luar biasa sesungguhnya. Jadi saya menganggap ya ini kan it is a matter of time bahwa Anda akan meledak kan, kira-kira begitu. Ya meledak itu kan bisa dilihat dalam 2 pendekatan tuh bang. Nggak, tapi kembali lagi sekalipun saya sekarang ini lagi pada titik yang udah bersyukur aja. Ini ada titik pencapaian yang luar biasa, beyond ekspektasi saya secara pribadi dan keluarga. Bahkan teman-teman saya di dunia di Trisakti pun kan itu aja bagi kita itu yang lama kenal saya tuh dia udah kaget. Jadi semua saya bisa sampai. Kaget kan Anda kan mantan presiden. Ya maksudnya mahasiswa. Ya artinya sama seperti Usman Hamid kan? Iya. Jadi termasuk Bang Usman, termasuk Haris Azhar. Ini kan semua John, Wanda Hamidah, senior-senior saya. Cuma bedanya mereka kan jalurnya beda. Jalur jalanan. Iya, artinya mengambil itu kan gitu. Pilihan kan. Iya. Nah, artinya bagi saya sih kalau tadi kembali lagi ke pertanyaan Abang, bagi saya apa yang sampai pada titik ini, saya menganggap bahwa ini adalah titik pencapaian yang beyond ekspektasi saya. Dan saya syukuri, dan bahkan di satu sisi saya pengen jadikan ini sebagai challenging aja. Karena jarang-jarang ada kita orang Kalimantan Barat dapat kesempatan di kabinet kan. Di Kalimantan Barat kan pasca Pak Oso kan beliau kan cuma di MPR. Yang dapat terakhir kan Pak Hamzahas tuh. Vice President ya kan. Jadi wakil presiden. Nah, kita dapat kesempatan ini, jadi yang terpenting bagi saya cuma satu aja lah. Saya harus ada legacy lah. Jadi pada saat kita aktivis, terus kita orang Kalimantan Barat dikasih kesempatan oleh Pak Prabowo duduk di pemerintahan ini, ya saya harus ada legacy buat di sektor pemerintahan di kementerian saya itu. Saya mau tanya begini. Ada teman saya kuliah S2 di UI jadi menteri, saya tidak sebutkan namanya, merasa capek dan akhirnya entah diganti entah mengundurkan diri, kita nggak tahu, tapi yang jelas kesehatannya tidak terlalu baik. Tapi saya tidak melihat Anda seperti itu. Dia bilang jadi menteri itu capeknya minta ampun, enakan jadi anggota DPR. Anggota DPR jam berapapun kita datang nggak ada yang marah ya kan. Tapi menteri memang nggak ada yang marah, tapi kita harus kasih contoh. Kita nongkrong pagi sampai malam dan lain sebagainya, dan ternyata dia kayaknya tidak bagus. Anda sebenarnya menikmati nggak menjadi menteri UMKM dibandingkan jadi anggota DPR? Kalau dilihat dari apa ya tadi Abang bilang enak nggak enaknya. Kalau dari segi kenikmatan waktu gitu misalnya, memang harus kita akui DPR punya fleksibilitas waktu yang lebih tinggi. Kalau menteri dan tidak jelas pula targetnya, karena targetnya target lembaga kan. Tapi kalau
kalau di menteri ini kan kita punya KPI. Kita kalau bicara UMKM ada masalah pasti yang di-pointed oleh orang ditunjuk, kita menterinya. Tetapi ya namanya kayak kita aktivis ini ya bagi kita ini kan kesempatan pengabdian, Bang. Kesempatan perjuangan. Good point. Kesempatan kita untuk membuktikan bahwa pada saat kita diberikan kesempatan ya kita harus mampu membuktikan. Dan Abang harus ingat, Bang, aktivis intrakampus di angkatan saya, murni dari aktivis intrakampus di angkatan saya, hari ini saya yang jadi ditaruh di depan, di etalase di depan. Di belakang saya ini ada adik-adik saya, kawan-kawan saya yang orang-orang berproses di dunia keorganisasian intrakampus. Oh, Anda nggak ini ya, nggak ikut organisasi? Nggak ada. Ya, saya memang di HMI, tapi anggota biasa. Tapi saya jalurnya kan memang di intrakampus gitu. Nah, Abang bisa bayangkan, Bang, beban saya ini besar, Bang. Jadi setiap saya ketemu dengan teman-teman angkatan saya, adik-adik saya, mereka letakkan itu tanggung jawab simbol aktivis intrakampus di badan saya hari ini. Jadi bisa Abang bayangkan kalau saya gagal atau saya terperosok masuk ke dalam jurang, ya mohon maaf jangan sampai ya. Artinya berarti kan saya mendelegitimasi, mendemoralisasi adik-adik di belakang saya. Yang mereka juga punya melihat saya sebagai salah satu simbol itu. Makanya saya selalu berpegangan prinsip bahwa pada saat saya dikasih kesempatan ini, gue harus sukses. Supaya ke depan banyak adik-adik gue juga bisa diberikan kesempatan lebih besar. Kan kesempatan itu dua kan, sebagai eksekutif, sebagai menteri, dan sebagai elit partai kan? Which is partai nomor 2 terbesar. Iya. Artinya maksud saya, jadi yang ada pada diri saya sekarang, kalau Abang mau tanya jujur, lu mau ngapain, Man? Ya gue mau jaga ini, jaga kepercayaan simbol ini. Nggak ada lagi, coba. Jadi per hari ini, ya kalau tadi kan ada Mas Anies, mantan ketua BEM UGM gitu ya. Mantan ketua Senat waktu itu. Ya, ketua Senat UGM di eranya Mas Anies kan. Tapi yang di era generasi saya ini kan saya. Yang betul-betul akhirnya ditaruh di depan etalase panggung politik nasional hari ini. Dan di belakang saya ini banyak sekali adik-adik kita yang lagi menyaksikan dan melihat seniornya manggung. Jadi kalau saya gagal, saya merontokkan semangat mereka di belakang gitu, Bang. Jadi nggak sesederhana itu bagi saya ya. Nggak sesederhana lo jadi menteri begini enggak. Jadi bagi saya lebih masuk kepada wilayah itu aja. Jadi bahwa Santi ke depan akan bagaimana ya saya nggak pernah berpikir seperti itu. Yang terpenting ini adalah udah beyond ekspektasi saya. Yang kedua ada tanggung jawab moral saya. Dan saya berharap saya bisa sukses, karena kalau saya sukses akan banyak sekali adik-adik di belakang saya yang bisa melihat, oh ternyata kita punya nih ada abang kita sukses, berhasil begini segala macam, yuk semangat gitu. Kalau dilihat dari generasi ya, kan generasi baru-baru yang tumbuh dari kampus ini, generasi sebelum 98 sedikit kayak Anies itu sebelum 98 sesungguhnya. Generasi 98. Jadi ada Anies, ada Fadlizon gitu ya, ada Budiman Sujatmiko, generasi 98 ketika terjadi pergolakan Usman Hamid ya. Usman Hamid 98. Nah, Anda pasca 98. Pasca 98. Jadi Anda sebenarnya generasi yang lebih baru lagi. Dan saya kira generasi yang terbaru dari kampus ya Anda yang teranyar gitu ya. Belum ada lagi yang lebih baru. Itu udah jadi bahan diskusi dan pembicaraan kita di generasi kita. Artinya teman-teman ya kita bersepakat dengan beberapa teman-teman hampir ada kurang lebih ya sampai sekarang saya masih ngebina hubungan itu, terbangun kesepakatan dan mereka memberikan beban tanggung jawab itu ke saya sekarang. Maksudnya jangan sampai Anda pakai rompi orange gitu ya. Kalau memang kita mau jujur dan bahkan bukan hanya sekedar itu, artinya saya harus mampu. Ada achievement. Jadi kalau cuma sekedar jadi menteri dan lu gitu-gitu doang mau ngapain gitu kata anak-anak. Ya tolonglah ya titipan mereka kepada saya. Ya dalam beberapa kesempatan ngumpul ya lo harus sukses Man supaya di belakang kita ini juga adik-adik kita termotivasi. Legasi apa yang mau diwariskan itu? Pertama Bang, kalau tadi dari segini gini. Rasio kewirausahaan indikator kita secara angka. Angka Bang ya. Itu adalah rasio kewirausahaan. Kita kan targetnya per hari ini di tahun ini sampai 2021
Rasio kewirausahaan kita mau kejar di angka 3,6. Rasio Kewirausahaan. Sekarang berapa rasio? Sekarang di 3,2. 3,2. Saya 3,2. paham rasio. Scale-nya berapa? Macam-macam. Kalau kita pakai indikator di Amerika itu 8. Yang tertinggi? Ya, artinya Amerika di beberapa negara berkembang itu kayak Cina itu 6, 7. Nah, kita masih di situ tuh. Masih di 3 segala macam. Enggak, maksudnya yang the top one itu Anda bilang 3,6 skill-nya dari berapa? Angka 10. Ya memang dari 100 dari 10. Dari 10. Artinya maksud saya gini. Saya mau bilang sama Abang, kita itu sekarang masih di angka 3,26%. Oke. Jadi target kita itu kita mau kejar di angka 3,6%. Oke, dari 100%-nya 10 ya. Iya. Oke. Artinya semakin banyak, semakin tinggi rasio kewirausahaan berarti semakin tinggi entrepreneur, pengusaha-pengusaha di tanah air kita, berarti akan semakin banyak terbuka lapangan pekerjaan kan. Multiplier efek ini kan yang mau kita dapat gitu. Nah, ini yang lagi mau terus saya dorong. Tetapi kalau Abang bilang kan nggak bisa sadet-saknyet kita mau bilang harus begini, kan harus ada pola tuh. Langkah bagaimana ya tadi. Selain yang pertama basis pendataan harus jelas, terintegrasi, pelayanan pemerintah selain meninggikan akses pembiayaan, tetap akses pasarnya. Yang paling terpenting hari ini kalau Abang tanya ke saya, karena itu on hand kita, kalau akses pembiayaan itu nggak terlalu khawatir gitu Bang. Yang paling perlu kita jaga ini akses pasar. Itu yang mungkin yang paling tantangan, challenging. Apa sih Man achievement lo gitu ya? Ini bagaimana bisa membuat pasar kita ini betul-betul menyerap produk dalam negeri kita. Itu legacy yang ingin dikaitkan dengan jabatan sebagai Menteri UMKM. Legacy sebagai politician apa? Ya tadi. Jadi saya sebagai orang Golkar dan saya sebagai orang yang bergerak berproses di dunia aktivis kampus gitu ya, ya saya nggak kepengen ya Abang paham lah, banyak kadang-kadang kita nih politisi, apalagi kayak saya nih umur 45 udah jadi politisi, wah udah jadi menteri kayaknya paten kali gitu ya. Akhirnya kita jadi kufur nikmat, jadi sombong, tegak kepala. Akhirnya lupa bahwa kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab nurani, tanggung jawab era gitu. Jadi mengukur pencapaian seorang politisi tidak hanya sekedar dilihat dari posisi apa yang dipegang oleh dia, tapi pada saat dia mampu berkontribusi di dalam proses berjalannya dan bergulirnya pemerintahan, dan dia mampu menjaga semangat kelompok gerbong di era mereka, dan dia bisa menjadi inspirasi. Dan bagi saya itu Bismillah, terdengarnya klasik Bang, terdengarnya klasik, tapi bagi saya ya ini. Dan saya selalu ngomong kok di beberapa titik. Nah kemarin kan 12 Mei, di saat orang Hari Mahasiswa Trisakti, 12 Mei 98, di saat mungkin sebagian besar orang pada saat sudah menjadi pejabat, mereka mungkin enggan berhadapan dengan ribuan mahasiswa Trisakti. Dan saya sampai hari ini, kemarin tanggal 11, kalau di Trisakti itu ada Bang namanya Malam Gelora tuh. Di malam perenungan kumpul tuh semua alumni. Tanggal 12. 11 malam. 11 malam. Kumpul tuh ribuan itu di situ gitu ya. Dan saya masih harus sampaikan, saya ini sekarang yang beda cuma karena jabatannya sebagai menteri, tapi dari sisi idealisme, moral dan nurani jangan pernah ragukan. Nah ini yang mau saya jaga itu aja. Jadi closing statement. Silakan. Ya mungkin penutupnya, Bang Refli, makasih banyak atas kesempatannya. Kembali lagi Bang, kita tetap perlu dikontrol, kita tetap perlu dikritisi, dan insya Allah di era kepemimpinan Pak Prabowo ini kita nggak ada yang anti kritik kok. Nah, namun memang titipan pesan saya, mohon kritikan itu juga proporsional. Artinya dibalik ada mungkin yang perlu dievaluasi, tetap pencapaian-pencapaian itu mohon juga dong kita buka gitu. Dan satu hal, saya nggak perlu lagi cari muka depan Pak Prabowo Bang. Saya mau kasih disclaimer itu dulu, karena saya udah jadi menteri. Tapi saya mau sampaikan semangat, spirit, idealisme beliau sebagai presiden dan directionnya clear.
ke menteri-menteri ini, ke pembantu-pembantu beliau, pro kepada ekonomi kerakyatan, persempit disparitas antara pengusaha besar dan dengan pengusaha menengah, kecil, dan mikro. Dan yang ketiga adalah keadilan sosial dan ekonomi. Itu clear direction dari beliau. Artinya apa? Ke depan, kalau direction presiden sudah clear, tapi di lapangan masih tercarut-marut, berarti pertanggungjawabannya ada di kita. Sebagai pembantu beliau untuk mampu mengeksekusi dan menerjemahkan semangat besar Pak Presiden. Nah, ini yang mungkin dalam kesempatan ini, closing statement, artinya saya mau bilang bahwa ya tugas kita sekarang sebagai pembantu adalah menjalankan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan direction Pak Presiden. Yang sangat clear, Bang. Sangat-sangat clear. Saya dalam setiap rapat itu sering sekali ngomong, ini direction Presiden udah jelas sekali. Contoh, ini saya masuk lagi. Beliau sering bilang, masa sih alokasi kredit perbankan kita hanya menyentuh mayoritas usaha-usaha besar? Kenapa nggak dikasih itu ke nelayan-nelayan kita supaya dia bisa beli kapal yang gede-gede dan akhirnya mereka bisa nangkap ikan bukan cuma sampai ini tapi sampai ke tengah samudera dan perolehan tangkapan ikan yang lebih gede. Artinya kan ini direction ataupun contoh-contoh kasus yang clear sebetulnya. Tinggal kita sebagai pembantu beliau mengimplementasikan. Saya pikir itu closing statement-nya dan makasih banyak Bang Refli. Mohon doanya dari semuanya, doain adik abang ini jangan sampai terjebak sama urusan-urusan hukum. Oke, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ya sobat era sekalian, pemirsa sekalian, itu tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Maman Abdurrahman, politician yang cemerlang, menteri yang masih muda dan saya kira masih besar dan panjang jalan politiknya, juga jalan di eksekutifnya. Ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik bagi beliau. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dan cadas. Waduh.